Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada saat yang kita nantikan ini sekarang, akhirnya alhamdulillah saya bisa memulai pelatihan untuk sesi pertama startup bisnis online. Dan saya berharap sekali teman-teman bisa mengambil manfaat dari startup bisnis online ini. Ini adalah sesi pertama dalam memahami menjalankan bisnis online. Menentukan needs Anda. Dalam pertama kalinya kita memulai bisnis online adalah kita harus menentukan needs Anda. Perlu Anda ketahui bahwa banyak sekali cara menjalankan bisnis online atau menghasilkan uang melalui internet. Yang saya ajarkan ini bukanlah cara cepat mencari kaya melalui internet, tetapi adalah cara yang benar, sustainable, untuk jangka panjang membangun bisnis online Anda dan berkesinambungan. Dan ini adalah langkah yang pertama yang menurut saya merupakan terpenting sekali, yang menentukan apakah Anda sukses atau tidak dalam bisnis online Anda, yaitu adalah memilih niche Anda. Apa itu niche? Bahasa sederhananya itu adalah ceruk pasar atau peluang pasar. Yang perlu Anda perhatikan agar Anda bisa berhasil menentukan niche Anda ini, mohon saya sangat mohon pada Anda, tolong jangan terburu-buru. Santai saja mengerjakan ini. Dalam tahap pertama ini Anda perlu luangkan waktu banyak yang cukup untuk menentukan needs. Jadi ambillah waktu, santai saja, investasikan waktu untuk mengerjakan needs. Karena kebanyakan orang langsung memilih produk dan langsung jualan online tanpa memahami needs-nya, sehingga tak heran kalau dalam jualan online hasilnya tidak maksimal. Ingat, needs yang benar adalah fondasi dasar dari bisnis online Anda. Saya ulangin, needs yang benar adalah fondasi dasar bisnis online Anda. Oke, sekarang pertanyaannya, dalam menentukan needs itu ada 3 pertanyaan besar yang perlu Anda jawab, dan jawaban Anda ini belum tentu sama dengan orang yang lain. Yang pertama, Anda tuh tertarik di bidang apa? Jika Anda tidak tertarik dalam suatu bidang, maka percuma saja bila Anda mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut. Apa bidang? Nah, untuk kategori needs, jika Anda mulai berpikir Anda tertarik pada suatu bidang, apa yang Anda mau promosikan, ada beberapa topik yang bisa dipikirkan. Nah, ada 4 bagian besar kategori yang bisa Anda pikirkan, yang mungkin bisa menjadi needs yang tepat buat Anda. Yang pertama adalah hobi. Contoh memancing, berkebun, catur, atau hobi elektronik lainnya. Yang kedua adalah passion. Passion itu mungkin lebih ke hasrat. Contoh fitness, pendidikan, bagaimana menjadi chef, atau bagaimana kita mendapat kekayaan. Ini adalah contoh dari kategori passion. Yang ketiga adalah problem solusi. Mungkin Anda ahli dalam mengatasi masalah depresi, Anda mengerti bagaimana merawat anak bayi, dan juga mungkin buat pria yang mungkin bisa atau tahu bagaimana mengatasi masalah disfungsi seksual, atau juga bagi orang-orang yang mengalami masalah kegemukan. Ini bisa menjadi needs yang baik. Yang kategori yang keempat
ini yang namanya trends, yang mungkin memang untuk trends perlu saya ingatkan bahwa trends ini kontennya harus rajin up to date, karena konten ini untuk trends ini, kategori trends ini sangat update, jadi cepat berubah. Jadi untuk trends meskipun memang adalah sifat jangka pendek dalam produknya, tapi untuk kontennya bisa untuk jangka panjang. Ya seperti mungkin tas, pakaian, sepatu, gadget, atau yang lainnya. Nah, dalam memilih 4 kategori ini yang terpenting, apapun yang Anda pilih, pastikan Anda suka dan betah dengan bidang tersebut. Anda perlu secara konsisten membuat postingan artikel dan terlibat langsung dengan komunitas yang sesuai dengan bidang Anda tersebut. Berpartisipasi aktif dan menjawab pertanyaan dari calon konsumen di komunitas tersebut. Anda harus berpikir bahwa ini adalah bisnis jangka panjang. Sesuatu yang Anda memang benar-benar menginvestasikan waktu dan uang. Sesuatu yang tetap membuat Anda tertarik dan terus fokus pada bidang yang Anda kerjakan. Goal Anda adalah menjadi ahli di niche kategori bidang tersebut. Orang akan percaya kepada Anda kalau Anda memang ahli dan benar-benar paham di bidang tersebut. Bagian yang kedua, apakah ada orang membeli sesuatu di bidang tersebut? Tentu saja banyak orang membeli sesuatu berkenaan niche. Maka jawabannya adalah ya, meskipun memang tidak semua. Untuk mengetahui apakah niche itu menghasilkan uang atau tidak, bisa kita lihat daripada para pengiklan. Mungkin seperti billboard, majalah, baleho, brosur, bahkan iklan di koran. Bila ada orang beriklan untuk sesuatu hal, berarti kita bisa menghasilkan uang di bidang tersebut. Kita ambil contoh saja, misalnya majalah. Jika ada sebuah majalah yang berkaitan dengan bidang yang Anda suka, berarti banyak pembaca yang juga tertarik di bidang tersebut. Yang juga berarti akan ada banyak uang yang bisa dihasilkan. Buku. Pernah saya tanya sebuah toko buku di kota saya, buku apa sih yang paling laku di toko tersebut? Jawab sang penjaga toko, ternyata salah satu buku yang paling laris adalah buku resep masakan. Ini berarti banyak orang yang menyukai dunia kuliner, ya termasuk saya sih. Dan ini merupakan peluang besar. Komunitas. Mungkin seperti pecinta hewan peliharaan, pecinta moge, pecinta motor Vespa. Nah, mungkin juga yang kayak tadi saya bilang tadi, seperti komunitas pencinta hewan, kucing atau anjing, di mana mereka tentu saja memerlukan produk dan jasa untuk memanjakan hewan kesayangannya. Apakah ada produk? Oke, kita lanjut. Nah, adakah produk yang dijual atau yang bisa kita pasarkan untuk bidang kategori tersebut? Pasti dan akhirnya Anda harus memutuskan produk atau jasa apa yang Anda ingin pasarkan untuk jualan online Anda yang sesuai dengan bidang atau niche yang Anda pilih. Saya sarankan Anda menjual produk informasi dan produk fisik. Contoh, jika Anda suka dengan bidang kuliner, Anda bisa menjual buku-buku masakan. Dan untuk produk fisiknya, Anda bisa menjual peralatan masak seperti kompor, panci, blender, pisau, dan lain-lain, atau bahkan baku masakan. Begitu juga kalau Anda mungkin jago atau memilih niche yang berkaitan dengan merawat anak, Anda bisa jual produk informasinya, dan juga Anda juga bisa jual untuk kelengkapan bayinya. Nah, ini yang saya mau tekankan, rahasia sukses Anda dalam menentukan niche Anda.
Pilihlah niche spesifik. Semakin tidak spesifik niche, semakin banyak kompetitor, persaingan harga, bahkan konsumen tidak loyal. Ini saya ambil kasus, ada teman mengatakan, kok saya jualan, sebut saja dia menjual aksesoris handphone, gadget, tapi konsumennya menawar harganya yang gila, menawar terlalu rendah, sehingga dia merasa mungkin kecewa bahwa produk yang dia pilih kok harganya ditawar terlalu rendah, sehingga dia ngambil keuntungan tidak banyak, bahkan merugi. Saya katakan bahwa ini sebetulnya dia telah memilih niche yang tidak baik, dalam artian niche itu mungkin sudah terlalu banyak kompetitor, sehingga produk yang dia pilih itu karena banyak pemainnya maka akan tercipta persaingan harga. Nah, bagaimana sih memilih niche yang baik? Gali lebih dalam niche Anda. Bagaimana sih kita menggali lebih dalam niche? Nah, saya jelaskan. Misalnya Anda memilih bidang kategori seperti tadi, entah catur, entah berkebun atau apa. Nah, maka ada niche dan muncul sub niche. Saya contohkan. Misalnya Anda pilih kesehatan. Dalam kesehatan ternyata Anda nurun, Anda memilih diet. Diet Anda lebih spesifik lagi. Ternyata Anda menginginkan program diet buat ibu rumah tangga. Ini merupakan spesifik niche yang dimana Anda berarti hanya menjualkan program diet buat ibu rumah tangga, dan ini lebih baik karena kemungkinan kompetitornya lebih sedikit. Saya kasih contoh lagi. Misalnya Anda suka bidang memasak. Masakan apa? Masakan Indonesia. Lebih spesifik lagi, makanan khas Jawa Barat. Lebih spesifik lagi, Anda memilih masakan Sunda. Ini jauh lebih baik daripada Anda memilih masakan Indonesia saja, karena ini akan membuat terlalu kompetitif dan terlalu general. Nah, ada satu kawan saya, dia juga pemain gadget, tapi ternyata dia memilih khusus iPhone. Dia lebih memilih lagi aksesoris iPhone. Ternyata dia tidak mau menjual semua aksesoris iPhone. Dia hanya main di casing iPhone yang terbuat dari kayu. Jadi dia hanya spesialis menjual casing iPhone yang buatannya dibuat dari kayu. Ini membuat dia, teman saya ini, penjualannya sangat tinggi dengan harga yang fantastis, untungan yang fantastis, tapi laris. Kenapa? Karena pemain casing iPhone itu sedikit untuk yang terbuat dari kayu ini, sehingga harga jualnya lebih baik, kompetitornya sedikit, bahkan hampir tidak ada. Nah, inilah fungsi bagaimana cara Anda mencari sub-sub lebih dalam niche, sehingga Anda memudahkan Anda untuk berjualan lebih baik. Tujuannya apa sih melakukan sub niche itu tadi? Ini akan membuat Anda menentukan market Anda, harga jual Anda, segmentasi, demografi, kepada siapa Anda jual. Nah, inilah niche yang akan membentuk strategi bisnis Anda itu seperti apa, supaya tidak ada ini akan membuat Anda berbeda dengan orang lain. Seperti saya ilustrasikan di gambar ini, daripada Anda mencari makan di satu akuarium yang telah banyak ikan, lebih baik Anda pindah yang belum ada kompetitornya. Inilah fungsi Anda memilih sub niche. Semakin spesifik, semakin sedikit kompetitor Anda, semakin besar peluang keuntungan Anda, peluang penjualan Anda, dan semakin besar keuntungan yang Anda peroleh. Oke, sampai sini untuk sesi pertama bisnis online startup.
Tetap santai mengerjakannya. Sukses selalu. Dan kita akan bertemu lagi di sesi yang kedua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.